Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sore ini kita akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2022 dengan judul Sang Penipu Tertipu. Untuk itu, kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kami adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sulit untuk menerima sabdamu, bahkan mengerti akan sabdamu. Untuk itu Tuhan, pada sore hari ini, kiranya Roh Suci Tuhan boleh hadir dalam hati kami masing-masing, memberikan kepada kami pengertian akan sabdamu, sehingga kami boleh mendapatkan aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dengan mohon ampun kami dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita pada sore hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-29 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Dan rupa-rupanya setelah dari Betel, Yakub berjalan ke negeri Bani Timur. Jadi berjalan ke arah timur. Dan disitulah mereka menemukan gembala-gembala. Dan rupa-rupanya kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, di sana kita mendapatkan penjelasan bahwa gembala-gembala tersebut memberikan kepada Yakub suatu kesempatan untuk membuka tutup dari sumur yang terdapat di dalam situ. Nah, dengan bisa membuka tutup sumur yang terdapat di situ, maka Yakub ini mendapatkan suatu kesempatan untuk berinteraksi dengan putri Laban yang bernama Rachel. Yang Rachel ini pun juga adalah seorang penggembala. Dan disitulah Rachel bertemu dengan saudaranya, yaitu Yakub. Tentu kita bisa membacanya tentang percakapan ini di rumah, dan kita boleh mendapatkan sebuah kisah di mana Yakub ini pun bertemu dengan kerabatnya, yaitu Laban. Laban adalah bapak dari Rachel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, singkat cerita, Laban ini mempunyai 2 orang anak, Lea kemudian Rachel. Alkitab mencatat bahwa Lea ini adalah seseorang putri yang tidak berseri matanya. Saya kurang jelas bagaimana manifestasi dari Lea ini. Alkitab mencatat tidak berseri matanya. Apakah juling atau apakah yang lainnya? Tapi Alkitab mencatat bahwa Lea ini tidak berseri matanya. Namun kita baca ayat 17 dikatakan
Lea itu tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah perbedaan dari anak-anak Laban, Lea dan juga Rahel. Rupa-rupanya Rahel ini adalah cantik fisiknya, wajahnya cantik, namun juga attitude-nya, sikapnya juga elok dan cantik. Inilah yang membuat perbedaan. Kenapa Yakub ini jatuh cinta kepada Rahel? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, kita membaca bahwa ada perjanjian antara Yakub dan Laban tentang Rahel ini yang akan dijadikan istri oleh Yakub. Ada perjanjian bahwa Yakub ini harus bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dan waktu berjalan dengan cepatnya, 7 tahun tidak terasa bagi siapa? Bagi Yakub. Ayat 28 dikatakan, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Luar biasa cinta Yakub ini terhadap Rahel. Cinta yang membara. 7 tahun tidak terasa. Dan dia rasakan beberapa hari saja. Namun kita bisa melihat bahwa apakah perjanjian ini lancar-lancar saja? Ternyata tidak. Ketika malam pengantin datang, Yakub terkejut oleh karena yang diberikan kepada dirinya, yang menjadi pengantin putrinya, pengantin wanitanya, itu adalah Lea. Dan rupa-rupanya disitulah terjadi penipuan. Seorang penipu menjadi korban penipuan dari Laban. Lalu alasannya dikatakan bahwa dalam tradisi di situ bahwa tidak boleh seorang putri sulung atau putri bungsu untuk mendapatkan jodoh, padahal yang sulung pun itu belum. Jadi harus yang sulung dulu untuk mendapatkan suami, sedangkan padahal Rahel ini adalah putri yang bungsu. Akhirnya saudara kasih dalam Tuhan, Yakub untuk mendapatkan cintanya, yaitu Rahel, harus apa? Harus bekerja selama 7 tahun lagi. Dari sini kita boleh mendapat suatu pelajaran. Seorang penipu yang sudah menipu kakaknya Esau 2 kali. Menipu hak kesulungan dan juga menipu berkat hak kesulungan. Ternyata dia terkena batunya, menjadi korban dari penipuan seorang pamannya yang bernama Laban. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ini adalah sepertinya mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti apa yang tersirat dalam Lex Talionis
pembalasan terjadi. Seorang tukang tipu, seorang penipu kena batunya menjadi korban penipuan. Dan juga pelajaran di sini adalah bagaimana kaidah peraturan emas ini terjadi dalam kehidupan Yakub. Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan, apa yang engkau suka berbuat kepadamu, kepada orang lain, apa yang orang lain suka berbuat kepadamu, kita baca aja, kurang jelas. Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara sering kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak suka untuk ditipu, kita janganlah menipu. Kira-kira demikian. Dan juga dalam kitab Galatia dikatakan bahwa apa yang kita tabur adalah kita akan menuainya. Inilah gambaran bagaimana seorang Yakub sang penipu sudah tertipu oleh Laban. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada dia kesadaran, pengajaran kepada siapa? Kepada Yakub. Karena dia seorang penipu telah tertipu dengan tipu daya Laban. Jadi kita bisa mempelajari bahwa Yakub menyadari akan kesalahannya. Yakub menyadari akan kesalahannya seperti apa yang sudah dia perbuat kepada Esau. Penipuan dibalas dengan penipuan. Itu sebabnya pada sore hari ini, marilah kita berusaha dalam kehidupan kita untuk tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yakub ini, yaitu melakukan kejahatan penipuan, agar berkat-berkat Tuhan yaitu boleh menjadi bagian kehidupan kita. Nah, sebuah pertanyaan di sini adalah, Yakub adalah seorang penipu dan dia sendiri adalah juga tertipu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan untuk tetap mempercayai Tuhan ketika kita melihat sepertinya tidak ada keadilan di situ. Tidak ada keadilan di situ. Banyak orang melakukan kejahatan lolos begitu saja. Ya, sepertinya ada pembiaran. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan sikap kita? Orang yang berbuat jahat, yang menipu, justru enak-enak, makmur, dan sebagainya, dan sebagainya. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37. Di sana diterangkan kepada kita
Mazmur pasal 37. Kita baca ayatnya, ayat pertama, kedua, dan ketiga. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kiranya pengalaman yang sudah dialami oleh Daud ini pun boleh menjadi pembelajaran kepada kita masing-masing. Kiranya kita boleh mendapatkan aplikasi dalam kehidupan kita, agar pengalaman yang sudah dialami oleh Yakub ini pun tidak menjadi pengalaman kita. Selamat sore, Tuhan memberkati. Amin.